Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, sejak hari pernikahan itu berlangsung, maka dari hari ke hari kebahagiaan di hati Khadijah semakin bertambah. Nabi Muhammad SAW adalah suami yang ideal, yang selalu memperlakukannya dengan santun dalam setiap kesempatan. Tapi ternyata ada satu masalah yang mengganggu perasaan Khadijah. Karena setelah setahun menikah, mengapa belum juga ada tanda-tanda kehamilan pada dirinya? Khadijah merasa gundah. Ia berpikir, apakah setelah melewati usia 40 tahun ia menjadi mandul? Padahal ia merasa sehat, kuat dan normal. Dan dia juga mengalami menstruasi secara teratur. Namun apa yang salah pada dirinya? Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, tahun kedua pun berlalu, Khadijah juga belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Ia memang tidak sama sekali kehilangan harapan, tapi perasaan bahwa ia tidak mampu memberikan keturunan bagi suaminya membuatnya tertekan. Kadang-kadang Khadijah merasa tidak bahagia. 2 pernikahan sebelumnya ini telah memberinya 3 anak. Apa yang terjadi dengan pernikahannya kali ini? Apakah Tuhan tidak menakdirkannya memiliki anak dari Muhammad? Lama-kelamaan Khadijah merasa khawatir. Dia tahu bahwa setiap orang mendambakan keturunan dari pernikahannya. Muhammad tentu bukan pengecualian dalam hal ini. Apa yang akan terjadi jika dirinya tidak mampu memberikan anak pada suaminya? Tidakkah dia akan memilih wanita lain untuk dinikahi? Wanita yang mampu memberinya keturunan? Lalu kekhawatiran ini memenuhi perasaannya sepanjang tahun kedua pernikahannya. Hanya keyakinan pada rahmat Allah yang membuatnya sabar dan bertahan. Dia selalu berdoa, memohon agar Tuhan mengabulkan keinginannya yang satu ini. Bertahun-tahun lamanya dia menjalani hidup yang bersih dan suci. Apakah itu bukan alasan yang cukup bagi Allah untuk mendengarkan doanya? Namun beberapa bulan dari tahun ketiga terlampaui sudah. Kesabaran Khadijah hampir habis. Di saat kritis itulah rahmat dari Tuhan turun. Khadijah merasakan apa yang biasa dirasakan para wanita di tahap awal kehamilan. Khadijah ragu awalnya, tidakkah itu sekedar ilusi? Tampaknya tidak. Tanda-tanda kehamilan semakin terlihat jelas. Janin yang dikandungnya mulai bergerak-gerak. Betapa lega dan bahagianya Khadijah. Dia segera mengabarkan berita ini kepada suaminya tercinta. Nabi Muhammad pun menerima kabar tersebut dengan rasa gembira yang tak terucapkan. Mereka berdua menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, satu persoalan selesai, namun persoalan lain pun datang. Khadijah, seperti halnya wanita-wanita Quraisy di masa itu, mengharapkan anak yang dikandungnya laki-laki. Kaum Quraisy tidak pernah bangga memiliki anak perempuan seperti kebanggaan mereka memperoleh anak laki-laki. Khadijah bertanya-tanya, akankah ia melahirkan anak laki-laki? Persiapan-persiapan menjelang proses persalinan mulai dilakukan. Orang yang akan menangani proses persalinan itu adalah Salma, pelayan wanita milik Bibi Muhammad, Safiyah binti Abdul Muthalib. Persalinan pun berlangsung lancar. Bayi lahir dengan selamat, laki-laki. Semua orang bergembira. Muhammad memberi nama anaknya Qasim. Dan sejak itulah dia terkenal dengan nama Abdul Qasim, ayah si Qasim. Qasim lahir ketika Nabi Muhammad berusia 29 tahun. Di hari ke-7 setelah kelahirannya, rambut sang bayi dicukur habis. Nabi Muhammad lalu bersedekah dengan perak seberat rambut yang telah dicukur itu. 2 ekor kambing disembelih untuk dimasak dan dibagi-bagikan. Hari yang sangat membahagiakan bagi Nabi Muhammad dan Khadijah. Para wanita Quraisy menganggap bahwa semakin banyak anak yang mereka miliki, semakin besar pula kebahagiaan dan kemuliaan yang mereka terima. Karena itu, mereka lebih suka membiarkan anak-anak mereka disusui dan diasuh oleh wanita-wanita lain agar mereka bisa lebih cepat mengandung lagi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Khadijah. Dia membiarkan Qasim diasuh oleh seorang wanita yang menyusuinya. Hanya beberapa tahun setelah kelahiran anak pertamanya, Khadijah merasakan tanda kehamilan lagi pada dirinya. Itu membuatnya semakin tenang.
segenap penderitaan akibat kehamilan dijalaninya dengan rasa bahagia dan rela. Dia bahkan mulai berpikir, laki-laki atau perempuankah anak yang kedua nanti? Dia berharap Allah menganugerahkan kepadanya lebih banyak anak laki-laki. Hari berganti hari, Qasim menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Khadijah gembira melihat anaknya itu tumbuh mulai merangkak. Seisi rumah pun dipenuhi oleh suasana bahagia. Sementara itu, perkembangan kandungan anak kedua Khadijah juga berlangsung normal. Khadijah mulai bersiap-siap menghadapi kelahiran. Lagi-lagi, Salma yang dipilihnya untuk membantu proses persalinan. Anak kedua pasangan Nabi Muhammad dan Khadijah pun lahir setahun lebih beberapa bulan setelah kelahiran anak pertama, seorang bayi perempuan yang molek. Nabi Muhammad menyambut kelahiran anak keduanya dengan gembira. Sama sekali tidak tampak kesan bahwa dia kurang bahagia memperoleh anak perempuan. Dia diberi nama Zainab, dipilihnya bagi anak yang lahir di saat usianya menginjak 30 tahun itu. Khadijah sendiri berusia 45 tahun. Untuk menunjukkan rasa syukur, seekor kambing disembelih dan dagingnya disedekahkan kepada keluarga, handai taulan, serta orang-orang fakir dan miskin. Khadijah merasa lega karena Nabi Muhammad tidak menunjukkan rasa kecewa terhadap lahirnya anak perempuan ini. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Bukankah itu sebuah perpaduan yang sempurna? Dua orang anak tersebut benar-benar menjadi buah hati keluarga dan pelipur lara kala duka. Kebahagiaan tiada habis-habisnya meliputi kebahagiaan keluarga Muhammad dan Khadijah. Maha besar Allah atas apa yang Ia kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.